kita akan lanjutkan pelajaran kita tadi pagi ke nomor 4, Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. See, to teach the crucifixion of Jesus. Okay, now God has used here Adam and Abel, Noah for 2,000 years. Ya, untuk mengajarkan tentang penyaliban Yesus, Allah telah memakai Adam, Habel, dan Nuh sampai berapa? Until Abraham. Sampai Abraham selama 2000 tahun. For 2,000 years. Iya, selama 2000 tahun. That is spiritually here, infant and kindergarten. Ya, masa Adam itu adalah pengajaran bayi dan ini adalah pengajaran TK. After that, for up to 2 days, Setelah 2 hari, 2 days after. 2 hari kemudian, Yeah, here 2 days after, and God raised up one person called Abraham. Allah membangkitkan seorang yang bernama Abraham. Okay, you see the map there. Abraham was there. Ya, saudara melihat peta di depan ini. Abraham, God was going to use him as a salvation drama character. ya, Allah akan memakai Abraham sebagai tokoh drama keselamatan. Salvation drama character. Ya, sebagai tokoh drama keselamatan. And that God would say that later that he is a father of Israel. Ya, dan di kemudian hari Allah mengatakan Abraham adalah bapa orang Israel. So he said, you go to Haran here, and then later you go to land of Canaan. Dan Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke Haran dan dari Haran ke tanah Kanaan. Now, here he arrived where? Abraham tiba di mana? Sikem. You open your mouth. Don't open your mouth. Iya, bisa bersuara. Abraham tiba di Shechem. So you have to memorize Shechem and memorize this map here. Where is it? Ya, jadi saudara harus menghafal tentang Hebron dan ya tempat-tempat lain. Shechem. Okay, he arrived at Shechem. Abraham tiba di Sikem. Then he went to where? Kemudian dia pergi kemana? Bethel. Ya, Bethel. Bethel. Ya, Bethel. And Hebron. Dari Bethel dia pergi ke Hebron. Okay. When Abraham was settled in Hebron, Ketika Abraham tinggal di Hebron. you put down here Hebron. Iya, Hebron. Now, when he was in Hebron, Ya, ketika Abraham ada di Hebron, and would you read the Bible, please? ya dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Everybody, Mari kita buka dalam Kejadian what he said. 15. What he said to him. God made a very important promise to him. Ya, di sini Allah membuat janji yang sangat penting kepada Abraham. Okay. Dalam Kejadian pasal 15 13 sampai 16 saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. You see, this one is, at the time, Abraham did not have a child. Iya, pada waktu itu Abraham belum punya anak. Not even Ismail. Iya, Ismail juga belum ada waktu itu. He and his wife and his nephew Lot together. Iya, pada waktu itu Abraham bersama dengan istrinya dan Lot, keponakannya. And the Hebron is just a temporary visiting place. Iya, dan Hebron adalah tempat tinggal untuk sementara bagi Abraham.
just this. Hey, your descendants, okay, will go to some place in strange country. Ya, dan tiba-tiba Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, suatu saat nanti keturunanmu akan ada di tanah asing, di negeri asing, And they will be a slave for 400 years. dan mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Then they will come back to this land. Dan setelah itu mereka akan kembali ke tanah ini, yaitu tanah Kanaan. Don't forget that. Ya, jangan lupa. Where are they going to come back? Which country they will come back after 400 years slavery? Iya, negara manakah Israel akan kembali setelah mereka kembali dari perbudakan? Kanaan. Particularly here in Hebron. Ya, secara khusus Hebron. But now Hebron and nearby, Ya, Hebron dan sekitarnya. which is the land of Canaan. Ya, ini adalah tanah Kanaan. Because when he was standing in the Hebron mountainside, he said, look around, all this land will be given to you, he Ya, said. ketika Abraham berdiri di Hebron, Allah berfirman kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, semua tanah ini akan diberikan kepadamu. But I understand, I feel that Abraham did not trust that. Ya, tapi saya merasa dan berpikir bahwa pada waktu itu Abraham tidak percaya kepada firman Allah ini. Maybe he trusted, but not much. Ya, mungkin dia percaya, tapi tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Why? Kenapa? He didn't even have a child yet. Bahkan karena pada waktu itu Abraham belum punya anak. Okay. Now, this promise, they put down here, 400 years slavery. Iya, janji ini adalah Slavery prophecy. ya nubuatan 400 years tentang 400 tahun perbudakan. Nubuatan 400 tahun perbudakan. Perbudakan 400 tahun. Okay. Let me ask you, Ya, saya mau bertanya kepada saudara, when this prophecy was fulfilled, kapankah nubuatan ini digenapi? when? Kapan? Let me tell you, here, look at that. Ya, perhatikan. Next is what? Setelah Isaac. Abraham adalah Ishak. Isaac, right? Isaac time never realized, never fulfilled. Ya, ini tidak terwujud pada masa Ishak. You know that. How about next? Who Setelah is Ishak, Jacob? Yakub. How about Jacob time? Bagaimana dengan masa Yakub? Jacob time. How many children Jacob Ada had? berapa anak Yakub? 12. 12. Okay, 12 children. Iya, ada 12 anak Yakub. And who is the number 11? Siapakah anak Yakub yang ke-11? Joseph. Ya, Yusuf. Joseph. Okay, and his big brothers sold Joseph to Egypt. Ya, dan kakak-kakak Yosef menjual Yusuf ke Mesir. Your pastors will say, you should be like Joseph, don't be like his brothers. Brothers were so bad. Ya, saudara sebagai pendeta mungkin mengatakan, ya saudara seperti Yusuf, jangan seperti saudaranya. Saudara-saudaranya sangat jahat. Many so-called prosperity gospel people that you should receive blessings like Joseph, Ya, not banyak, like his brothers. ya banyak orang-orang yang Injil kemakmuran, mereka berkata, kamu harus seperti Yusuf, mendapatkan berkat-berkat. That's Jangan nothing to seperti do with saudara. blessings. Nothing to do with blessings. Tetapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan berkat di sini. To fulfill this. Iya, jadi sebenarnya Yusuf pergi ke Mesir adalah untuk menggenapi nubuatan ini. Okay? To fulfill Jesus' crucifixion. Ya, untuk menggenapi tentang nubuatan Yesus, penyaliban Yesus. Joseph did not know anything about. Iya, pada waktu itu Yosef tidak tahu apa-apa. But his brothers were the drama characters to fulfill this. Ya, tetapi saudara-saudara Yusuf adalah tokoh drama pada waktu itu untuk menggenapi nubuatan ini. And also Joseph was a drama character. Ya, dan juga Yusuf juga adalah tokoh drama. But Jesus did not tell Abraham that they will be in Egypt. They did not say. He did not say what country they will be slaves. Tetapi pada waktu itu Yesus tidak mengatakan kepada Abraham negara mana
di negara mana mereka akan diperbudak. However, later Kemudian, we found that they sold to Egypt. iya, kita menemukan bahwa Yusuf dijual ke Mesir. So how many years they slaved in Egypt? Iya, berapa tahun ke orang Israel diperbudak di Mesir? For 400 years. 400 tahun. You see? Now here, in order to have Israelis, okay, in other words, that Jacob's family down to here to fulfill that, okay, what had happened here in this area? Ya, untuk menggenapi nubuatan ini, apa yang terjadi di sini supaya Yusuf dan Yakub dan keluarganya pergi ke Mesir? Apa yang terjadi di Kanaan? This area, famine. Iya, kelaparan. So everything is centered on Jesus. Okay, here. Iya, jadi semua yang terjadi itu berfokus kepada Yesus. The famine. Iya, kelaparan. All these, social change and climate change, all these are all centered on Jesus. Ya, jadi sebenarnya semua perubahan yang terjadi saat ini, perubahan sosial, perubahan iklim, semua ini berfokus kepada Yesus. And Egypt saved the food. Ya, iya. Pada waktu itu Mesir mereka punya persediaan makanan. So his brothers went down to have food. Jadi saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. And Joseph realized that they are his brothers. Dan Yusuf pada waktu itu menyadari bahwa mereka adalah saudaranya. Later, Joseph asked his brothers to bring your father and everyone down to Egypt. Ya, dan setelah itu Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa bapaknya Yakub ke Mesir. 70 people, Ya, all descendants of Abraham, ya, berjumlah 70 orang, mereka semua adalah keturunan Abraham. went down here. Ya, mereka pergi ke Mesir. You know the story, Ya, saudara tahu tentang cerita ini. okay? And first 30 years, they had received royal treatment because of Joseph. Iya, pada waktu itu selama 30 tahun pertama, Yakub dan saudara-saudara Yusuf mereka menerima perlakuan yang istimewa karena pada waktu itu Yusuf adalah perdana menteri di Mesir. After King Pharaoh died and Joseph died, okay, and the Israelis became enslaved. Tetapi setelah Firaun mati dan juga Yusuf mati, saudara-saudara Yusuf mulai diperbudak. For how many years? Selama berapa tahun? For 400 years. Iya, selama 400 tahun. At the end of the 400 years, Iya, menjelang akhir 400 tahun ini, God called Moses. Allah memanggil Musa. What is a year, Moses? Yeah. 1,500. Apa? Pada tahun 1500 sebelum Masehi. Okay? At the end of the 400 years, and God appeared to Moses. You go down and you deliver your people. Ya, menjelang akhir 400 tahun ini, Allah memanggil Musa dan menyuruh dia pergi ke Mesir To fulfill this. untuk menggenapi nubuatan ini. So you have to look at the Bible. Ya, saudara perlu Interpret the perhatikan Bible Alkitab dan menafsirkan according Alkitab to big picture menurut skala yang besar atau gambar yang besar centered on Jesus. yang berfokus atau berpusat kepada Yesus. Not the prosperity gospel. Ya, bukan berbicara tentang Injil kemakmuran. There is nothing to do with the Tidak ada prosperity. kaitannya dengan Injil kemakmuran. Bible story is about Jesus Christ. Ya, cerita di dalam kita itu adalah tentang Yesus Kristus. It's not for your successful life in this world. Ya, bukan untuk keberhasilan saudara di bumi ini. But you Indonesian pastor, no, you enjoy prosperity gospel. Tetapi orang-orang Kristen di Indonesia saat ini menikmati Injil kemakmuran. That's why you don't love Jesus. Itu sebabnya orang-orang Kristen di Indonesia tidak mengasihi Yesus. You love Jesus if he gives you money. Ya, saudara mengasihi Yesus karena Yesus memberi saudara uang. You love him because he heals your body. Saudara mengasihi Yesus karena Yesus menyembuhkan saudara. But you don't want to die for Jesus. Tetapi saudara tidak mau mati bagi Yesus. Prosperity gospel will not teach you how to die for Jesus. Injil kemakmuran tidak akan mengajarkan saudara bagaimana mati untuk Yesus. That's not the gospel. Itu bukan Injil. Okay? Now,
sekarang. I'm sorry Maaf mungkin suara saya terlalu besar. Number 5. Nomor 5. Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Now here, chapter 22 Genesis, at the time, Abraham lived here in Beersheba. Iya, dalam kejadian pasal 22 ini, itu Abraham pada waktu tinggal di Berseba. Berseba. Isaac was born near Beersheba. Here is a Gerar here. Ishak lahir di Gerar, dekat Berseba. It's a little town, but Ya, kota kecil. after he was born, he lived here with his parents here in Beersheba. Ya, setelah Ishak lahir, mereka tinggal dekat Berseba. Yeah. But it was Isaac was about 15 years old. About 15 years Ya, old. ketika Ishak pada waktu itu berumur 15 tahun, And Jesus appeared to Abraham. Yesus menampakkan diri kepada Abraham. He said, "You sacrifice your son Isaac at the Mount Moriah." Yesus berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu di Gunung Moria. Okay. So they walked 3 days. Jadi Abraham dengan Ishak Here berjalan all the way bersama to Moriah. menuju Gunung Moria. So now Moriah, the Isaac is the symbol of type of Jesus Christ. Ishak ini adalah lambang atau tipe daripada Yesus Kristus. So you write down Isaac is a type of Jesus Christ. Ishak adalah tipe dari Yesus Kristus. But the exact place where Isaac was about to sacrifice, that Mount Moriah, okay, the Mount Moriah later, Jesus died on that right spot. Ya, tempat di mana Ishak ini sampai dipersembahkan, yaitu Gunung Moria, ini juga adalah tempat yang sama di mana Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Write down. Ya, catat. Write down. The place where Isaac was sacrificed. Tempat di mana Ishak seharusnya dikorbankan. Later, Temple of Jerusalem was built on Temple of Ya, di Jerusalem. kemudian hari, Bait Suci Yerusalem. And on the mount, Jesus crucified on the mount. Ya, dan juga Yesus disalibkan itu di Gunung Moria. How many years later? 2,000 years later. Ya, berapa tahun kemudian dari Abraham? 2000 tahun kemudian. So now, this is an elementary school teaching. Ya, jadi ini bisa dikatakan pengajaran SD. Now we have infant school Jadi kita sudah lihat di sini mulai dari awal pengajaran tingkat bayi, and kindergarten pengajaran tingkat TK, and elementary school. Abraham pengajaran tingkat SD. Now we are in elementary. Sekarang kita pada tingkat SD. You can see it's growing. Kita bisa melihat sekarang sedang menanjak. Every day it grows. Iya, Every day. setiap hari. First day, Dari hari second day. pertama, hari kedua. Now, half day. Iya, Half day. iya, setengah hari kemudian, This is 1,000. tahun 1500 sebelum Masehi. Who is half day man? Iya, siapa orang dia daripada tahun 1500? Moses. Musa. You memorize this. Iya, sudah hafal. It's a number 6. Iya, nomor 6. Now, number 6 is Passover lamb. Iya, nomor 6 adalah You write here. anak domba Paskah.
save my space. You use a large space for Iya, this. Okay? iya. Saudara bisa menggunakan halaman yang baru atau halaman, iya, satu halaman penuh. Amin. Draw like this. Ya, gambar seperti ini. Old Testament story. Iya, cerita perjanjian lama. New Testament spiritual meaning. Ya, makna rohani perjanjian baru. Now, let's together. Egypt. Mesir, Egypt. In Egypt, in the New Testament meaning is what? Mesir dalam perjanjian baru itu artinya atau Is this world, iya, itu mengacu kepada dunia ini. Makna rohani. this 7,000 years, this world, Ya, dunia, time world. iya, 7.000 tahun waktu dunia ini. Okay? Mesir, this world, right? Yeah, 7,000 years, this world. This world, 7.000 tahun. Years, this world, I say this world. Dunia ini. 7.000 tahun di dunia. Okay. Now, number 2, Nomor 2, Egyptian king. Raja Mesir. In the New Testament meaning, Makna rohani dalam perjanjian baru. huh? Who is the king of this world? Siapakah raja dunia ini? Satan. Ya, iblis. I'm checking you. Whether you following me or not. Egyptian people. Rakyat Mesir. New Testament. Apakah kira-kira maknanya dalam perjanjian baru? Pengikut iblis? Dia wow. Huh? Anak-anak setan. Okay. This is Satan's children. Iya, anak-anak iblis. Are you okay? Eh? Is helping you opening eyes? Apakah ini membantu buka mata dari Bapak Ibu Saudara? Yes, You will open more later. Mata saudara akan lebih terbuka lagi. Now, slave Israelite. Iya. That is slave Israelite. Okay? Nomor 4. Those who are in here, in Egypt. Iya. Israelite who are in the Egypt. Ya, orang Israel yang diperbudakan. Ya, orang Israel diperbudak. Slave Israelite in Egypt. Orang Israel diperbudak di Mesir. Now, they are, okay, you understand this? yes. Then tell me what New Testament meaning. Iya. Apakah artinya dalam perjanjian baru? Anak-anak Allah. Orang-orang apa? Orang-orang. Penderitaan anak-anak Allah. Suffering. The children of suffering. No. Bukan penderitaan. Anak-anak Allah. You see here? God chosen people, okay, who are in the satanic control, not yet saved.
Jadi, ya, pengertiannya dalam perjanjian baru adalah orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah, tetapi mereka masih ada di dalam perbudakan iblis. God's chosen people who are under the captive of Satan, not yet saved. Iya, umat pilihan Allah yang masih ada di dalam perbudakan iblis, tapi mereka belum diselamatkan. Repeat it. Iya. Dalam perjanjian baru ini adalah orang-orang pilihan Allah yang masih berada di dalam perbudakan iblis dan belum diselamatkan. So there are, you can see, two kinds of people in this world. Jadi kita bisa melihat ada dua jenis orang di dunia ini. Egyptians and Israelis. Iya, orang Mesir dan orang Israel. Satan children, Anak-anak iblis dan God's chosen children. anak-anak umat pilihan Allah. Don't say everyone will be saved. No, it's not. Iya, jangan katakan setiap orang akan diselamatkan, tidak. In the Bible, always say there are two kinds of people. Ya, dalam Alkitab selalu mengatakan ada dua jenis orang. Where you belong? Iya, saudara termasuk dalam Before kategori. you were Christian, Bahkan sebelum saudara menjadi orang Kristen, you belong to here or here. apakah saudara termasuk dalam anak-anak iblis atau termasuk dalam nomor 4 ini, orang-orang pilihan Allah? You belong to here. Ya, saudara termasuk dalam nomor 4 ini, orang pilihan Allah. Still, there are many Indonesian people, especially many small tribal people, belong to here, waiting for the deliverance. Ya, masih banyak orang-orang Indonesia saat ini khususnya di tempat-tempat terpencil yang masih ada dalam perbudakan. Mereka sedang menunggu untuk mereka dibebaskan dari perbudakan iblis. Your country has the most number of this kind of people. Ya, Indonesia memiliki jumlah yang paling banyak dalam kategori ini yang masih diperbudak oleh iblis. So your country's Christian job is to deliver these people out of Egypt. Dan tugas orang-orang Kristen yang ada di Indonesia adalah untuk membawa orang-orang yang ada dalam perbudakan ini. But your country churches now, you are celebrating within your hometown. Tetapi masalahnya gereja-gereja di Indonesia saat ini hanya yang merayakan dan juga ya bersuka cita di dalam gerejanya masing-masing. You enjoy celebration, you within yourself, not willing to go after these people. Saudara hanya menikmati kehidupan dalam gereja saudara, tetapi tidak mau pergi ke tempat-tempat ini. Those who will be go after these people, they will be in a high position. High position. Ya, mereka yang mau pergi untuk menjangkau orang-orang ini, mereka akan nantinya akan mendapat kedudukan yang tinggi dalam kerajaan surga. Now, tell me, which group has more population? Which one is a bigger population? Ya, kalau kita melihat dua jenis rakyat Mesir dan orang Israel, mana yang lebih banyak jumlahnya? Orang Mesir, rakyat Mesir atau rakyat Israel? This one has more. Ya, jumlah orang Mesir itu lebih banyak daripada This jumlah orang one Israel. is very small. Orang Israel itu sedikit jumlahnya. God's children are less. Anak-anak Allah jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anak-anak iblis. Which one has more power? Yang mana yang lebih punya, lebih berkuasa? Rakyat Mesir. They do not have power. Ya, orang Israel tidak punya kekuatan. They are strangers. They are alien, foreigners. Ya, mereka adalah orang asing, pendatang di Mesir. So we Christians, this world is not our hometown. Ya, kita juga sebagai orang Kristen, dunia ini bukan kampung halaman kita. This is just we are just a temporary visiting this world. Ya, kita hanya sementara waktu saja berkunjung ke dunia ini. We are visitors. Ya, kita adalah pendatang di dunia ini. Where is our hometown? Di manakah rumah kita? It's Kampung all halaman over kita. there. Kampung halaman kita ada di atas sana, sebelah sana. Now, next is this. Berikutnya, nomor 5. In order to bring Israelis out of this land,
out of this land to make them free, Moses went to visit King Pharaoh. Okay? Then said, asking him, keep us, my people. Ya, untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir, Musa pergi menghadap Firaun dan meminta Firaun untuk membebaskan rakyat Israel dari Mesir. See now, okay, when he does that, Jesus, Jehovah God, Lord God said to Moses, you perform miracles before him. Ya, Allah Yehova menyuruh Musa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. How many miracles did he perform? Ada berapa tanda mujizat yang diperbuat oleh Moses? Musa. How many? Ada berapa? 10. It's a 9 miracles, later 10th miracle. Okay, so altogether 10 miracles, but put on 9 miracle first. 9 miracles. Ya, memang benar ada 10 tanda mujizat, tapi yang pertama 9 mujizat yang pertama. Put on 9 miracles. 9 mujizat. When Moses performed the 9 miracles, Pharaoh was a little bit scared of that. Ya, ketika Musa mengadakan 9 mujizat di hadapan Firaun, Raja Firaun sedikit takut. And he said, oh now now I will let your people go. Then he changed his mind. Dan Firaun berkata kepada Musa, iya, saya akan mengizinkan rakyatmu keluar dari tanah Mesir. Tetapi kemudian Firaun berubah hati. Now, what these 9 miracles mean? Apakah arti dari 9 mujizat In ini? spiritual. Arti rohani. Huh? The point is this, in these 9 miracles, there is no blood involved. No Yeah. blood. Intinya adalah dalam 9 mujizat ini tidak ada di dalamnya darah yang berkaitan dengan darah. Since no blood involved, Satan is not afraid of that. Karena tidak ada darah di dalamnya, iblis tidak takut. Okay? It looks like sometimes, okay, I'll let you go. Oh, no, and he changed his mind. Iya, Firaun kalau kata dia mau melepaskan bangsa Israel, tapi kemudian dia berubah hati. Listen, what 9 miracles will represent in the New Testament? Iya, di dalam perjanjian baru 9 mujizat ini menggambarkan apa? Buah You know, roh, what would be? fruit of the Holy Spirit. Hmm? 9 fruit of the Holy Spirit. No. Don't talk about the Holy Spirit. I Tidak said, ada kaitannya dengan Roh Kudus. I'm talking about blood. We're talking about blood. Ya, sekarang kita berbicara tentang darah. You know, any Bible study, any worship here, okay, any music, whatever, okay, with no blood implications, no blood applied. Any Bible study, let me say, you say, Ya, write it down. ya, Write it down. setiap pelayanan yang ada di dalam gereja, contohnya, baik itu pelajaran Alkitab, baik itu ujian penyembahan, Any worship ya penyembahan, and church activities, kegiatan gereja, seminar, miracle services, ya, tanda-tanda mujizat, healing services, pelayanan kesembuhan, not talking about the blood of Jesus, tetapi tidak berbicara tentang darah Yesus, not worshiping Jesus as crucified Jesus. tidak menyembah Yesus sebagai Dia yang disalibkan. So all religious, all Christian activities, not emphasizing on the blood of Jesus. Dan ini mengacu kepada semua kegiatan gereja yang tidak mengacu kepada darah Yesus Kristus. Satan would be laughing. Ya, iblis akan tertawa. People cannot be delivered by the evil spirit. People, the Christians, okay, doing this kind of religious activities,
will not be delivered by the evil spirit. Evil spirit is still holding them. Oke. Jadi orang-orang Kristen yang melakukan semua pelayanan ini, iblis tidak akan takut, iblis tidak akan melepaskan tawanannya dengan semua kegiatan ini. There are many so-called healing services, but only say in the name of Jesus healing, but not much deeply involved in the power of the blood of Jesus. Ada banyak pelayanan disebut dengan pelayanan kesembuhan, tetapi di dalam pelayanan kesembuhan tersebut tidak berkaitan atau tidak tertuju kepada darah Yesus Kristus. Devil can exercise the healing service. Iblis juga dapat mengadakan mujizat kesembuhan. You have to know that. Saudara perlu tahu ini. Devil can do that. Iblis juga dapat melakukan ini. Even devil can cast out demons. Bahkan iblis juga dapat bisa mengusir roh jahat. When you invite the stronger devil, stronger demon, and weaker demon will cast away. Ketika saudara mengundang roh yang lebih kuat, roh jahat yang lebih kuat, roh jahat yang lebih lemah akan kabur. You go to a Hindu temple and Buddhist temple, all those people can heal the sick. Ya kalau saudara pergi ke kuil Buddha, kuil Hindu, mereka dapat mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Not only Christianity. Bukan ada dalam kekristenan. Those religion people perform miracles. Ya orang-orang di luar Kristen juga, mereka juga bisa mengadakan tanda mujizat. You know, Jesus said in Matthew chapter 7, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7, in verses 18, 19, 20, dalam ayat 18 sampai 20, he said, on that day, Yesus berkata, pada hari itu many will come to me saying that, banyak orang akan datang kepadaku dan berkata, Lord, Lord, in your name I have casted out demons. Tuhan, kami telah mengusir setan dalam namamu. In your name I have performed the miracle. Kami telah melakukan tanda-tanda mujizat demi namamu. And in your name I made all kinds of prophetic utterance. Aku telah bernubuat demi namamu. And Jesus said, I don't know who you are. Dan Yesus akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu. They say, I used your name, sir, but Jesus said, I don't know who you are. Ya, mereka mengatakan, aku memakai nama Tuhan. Tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. I preach the gospel in your name. Saya memberitakan Injil dalam nama. I perform the miracle in your name. Saya melakukan tanda mujizat demi Many namamu. people got healed. Dan banyak orang yang sembuh demi Jesus namamu. said, I don't know who you Tetapi are. Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Then who did it then? Kalau begitu, siapa yang melakukan tanda-tanda itu semua? Evil spirit can do that in the name of Jesus. Roh jahat dapat melakukan itu dalam nama Yesus. What Jesus said so. Ini yang Yesus katakan. Actually, Jesus did not do that. Sebenarnya bukan Yesus yang melakukan tanda mujizat. Evil spirit did it. Roh jahat yang melakukan. And Jesus said, how you know that? How you know that he used my name or a fake my name? Fake one. Oh, okay, how do you know? Bagaimana saudara tahu? By the way of the fruit, your lifestyle. Dengan melihat buah yang dihasilkan orang tersebut. That's the Sermon on the Mount story. Ini cerita dalam khotbah di bukit. Before pastor, well-known pastor, Hamba Tuhan yang terkenal, performing all kinds of miracles. melakukan banyak tanda mujizat. You look at his lifestyle. Coba dia perhatikan cara hidupnya. If he's a rich, Jika dia kaya, driving good car, mengendarai mobil mewah living in a big house, dan punya rumah mewah, sending all his kids to overseas for America and Europe for education. dan menyekolahkan anaknya semuanya di luar negeri. I don't know whether you have this kind of pastor or not. Saya tidak tahu apakah di Indonesia juga ada pendeta-pendeta seperti ini. I'm very rich. Pendeta yang sangat kaya. Then that's not the servant of God. Itu bukan hamba Tuhan. That's what Bible says so. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Paul performed all these miracles. Paulus sendiri juga melakukan tanda-tanda mujizat. Peter did it, but Peter did it, Petrus juga melakukan ini. but they were not rich. Tetapi pada waktu itu mereka tidak kaya. They were so poor. Mereka sangat miskin. And Jesus was poor too. Yesus sendiri pun miskin. He showed us. Ia menunjukkan kepada kita. But there are many so-called performing or whatever successful pastors are doing against the teachings of Bible. Tetapi ada banyak hamba Tuhan saat ini yang melakukan pelayanan bertentangan dengan Alkitab.
The people like that kind of stuff. Tapi orang-orang suka pelayanan The seperti ini. people are spiritually blind. Karena orang-orang seperti ini mereka buta secara rohani. A blind mankind is a blind people. Orang yang buta menuntut orang yang buta. That's right. Itu sebabnya. The end time comes, you will see many like this kind of leaders. Ya menjelang akhir zaman saudara akan bisa melihat banyak pemimpin yang seperti ini. I'm sorry whether you have this kind of people in your country or not. I don't know. Ya saya tidak tahu dan saya minta maaf apakah ada hamba Tuhan seperti ini di Indonesia. So when you go to Africa, Tetapi kita saudara pergi ke Afrika, you go to Korea, pergi ke Korea, even America, bahkan Amerika, many people like that. ya banyak orang seperti itu. I don't know about your country. Saya tidak tahu tentang Indonesia. I only know this your country here. What is it, Proringo? Ya, saya hanya tahu tentang Probolinggo. Then number 6. Nah, nomor 6. Here, Passover lamb Anak domba Paskah and its blood. dan darahnya. Who is this? Who Dalam is, perjanjian baru ini menggambarkan apa? who is Passover lamb? Siapa anak domba Paskah dalam perjanjian baru? Jesus and his Yesus blood. dan darahnya. Jesus and his blood. Yesus dan darahnya. And Jesus told Moses, Moses, you know, this king would not surrender you. Ya, He Yesus would not mengatakan kepada deliver Musa, your people. Musa, raja Mesir, tidak akan membebaskan bangsa Israel dengan 9 tanda mujizat ini. Now I'm going to tell you, the final number 10 is perfect number. Okay, number 10 to miracle. I'm going to tell you what to do. Ya, dan Yesus mengatakan kepada Musa, aku akan menjelaskan, aku akan mengatakan kepadamu apa yang harus aku lakukan. That is what he said. You kill lamb or goat, okay, 1-year-old goat. Ya, Yesus menyuruh Musa untuk membunuh anak domba berumur 1 tahun. Would you write down that? Tolong catat. Write down. You don't have to write down. Exodus chapter 12, Dalam Keluaran pasal 12 verse 5. ayat 5. And there is qualification for the lamb or goat. Di sini kita bisa menemukan kualifikasi untuk anak domba. Kualifikasi anak domba atau kambing. It says 1-year-old. Dikatakan berumur 1 tahun. Syaratnya adalah yang pertama berumur 1 tahun, And male yang kedua jantan, and unblemished. yang ketiga tidak bercacat. So 3 conditions. Ada 3 syarat. 1-year-old Yang pertama adalah saat berumur 1 tahun, and male yang kedua jantan, and unblemished. yang ketiga tidak bercacat. This is the symbol of Jesus Christ. Ini melambangkan Yesus Kristus. Let me tell you. Male, Jesus came to this world as a male. Ya, Yesus datang ke dunia ini, dia lahir laki-laki, Not female. bukan perempuan. Okay? And also, 1-year-old. Anak domba yang berumur 1 tahun, 1-year-old is 1-year-old goat or lamb anak domba yang berumur 1 tahun is equivalent with man's 30 to around 33 years old. itu sama dengan manusia yang berumur antara 30 sampai 33 tahun. And also number 3, unblemished. Dan yang ketiga, syarat ketiga tidak bercacat. Jesus is a sinless. Yesus tidak berdosa. He said, you select this goat or lamb and you kill and take the blood and paint the blood of all Israeli store. Ya, Yesus menyuruh umat Israel untuk mengambil 1 ekor anak domba berumur 1 tahun
dan menyembelihnya, dan darahnya disapukan kepada kedua tiang pintu dan juga ambang pintu ke rumah mereka. Then God will send the killing angel. Dan pada waktu itu Allah akan mengutus malaikat pemusnah. And killing angel fly, and any house without the blood, he will enter in and kill the first son of the household. Dan malaikat pemusnah akan mengelilingi seluruh tanah Mesir pada malam itu, dan setiap rumah yang tidak terdapat darah yang disapukan pada kedua tiang pintu dan ambang pintu, anak pertama dari keluarga tersebut akan mati. Then after he killed it and come back again, and he saw the blood there, then he passed over the house. Ya, dan kalau ia melihat rumah yang tiang dan ambang pintunya disapukan oleh darah, malaikat ini akan melewati rumah tersebut. So he passed over, and then he saw another Egyptian house and killed and come out and saw blood pass over and kill, pass over, kill, like that. And then finally he killed the son of King Pharaoh. Ya, jadi pada malam itu malaikat ini berkeliling seluruh tanah Mesir, dan setiap rumah yang tidak didapati ambang pintu dan kedua tiang pintu disapukan oleh darah, anak pertama dari rumah itu akan mati. Bahkan anak pertama Firaun sendiri pun mati. After that, King Pharaoh surrendered them. I'm going to let your people go. Dan setelah itu, Raja Firaun mengizinkan umat Israel meninggalkan tanah Mesir. Okay? So this slave, the Israelis, okay, was delivered by the not nine miracle, but by the blood Jadi of kita bisa Jesus. melihat orang Israel yang diperbudak di Mesir ini, mereka tidak dibebaskan melalui 9 tanda mujizat ini, tetapi melalui mujizat yang ke-10, yaitu anak domba Paskah dan darahnya. In number 7, Nomor 7. he said, King Pharaoh released Israelis, Raja Firaun membebaskan umat Israel. not Pascha. Ya, umat Israel. And number 7 here, what will be that? Ya, apa makna rohani dalam perjanjian baru? God's chosen people Umat pilihan Allah delivered from the bondage. dibebaskan dari perbudakan iblis. Umat pilihan Allah dibebaskan dari perbudakan iblis By the blood of Jesus. melalui darah Yesus. By the blood of Jesus. Melalui darah Yesus. Very good girl. You know why Jesus asked Abraham prophesizing this? You know why? Yeah. To show this. Ya, saudara tahu mengapa Allah menubuatkan kepada Abraham tentang perbudakan 400 tahun ini adalah untuk menunjukkan tentang anak domba Paskah ini. Right? You follow me? You know why Joseph went down there as a prime minister? Ya, Why? saudara tahu mengapa Yusuf pergi ke Mesir dan dia di sana sebagai perdana menteri? Huh? To show us this. Iya, untuk menunjukkan kepada kita tentang ini. Right? We will take break, coffee break. Ya, kita ambil waktu untuk break time. Okay. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Here number 7 is Nomor 7, heaven. kemah suci. Nomor 7, kemah suci. Keluaran pasal 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8.
After Moses delivered Israelis Setelah Musa membebaskan umat Israel dari Mesir, through the wilderness, Musa membawa Israel masuk ke padang gurun. And Jesus commanded Moses to build the tabernacle. Dan Yesus menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci. And now, inside of tabernacle means it's tent. It's movable, moving. Ya, kemah suci ya, kita tahu kemah ini bisa berpindah-pindah. And inside of tabernacle, Jesus asked Moses, I will give you 7 fish. Seven fish. Dan Yesus mengatakan kepada Musa bahwa ia akan memberikan 7 macam perayaan So, hari raya. on every 7 fish time, you sacrifice a lamb or goat, okay, for your sins forgiven. Dan setiap hari raya umat Israel diperintahkan untuk mengorbankan 1 ekor anak domba atau kambing untuk pengampunan dosa-dosa mereka. So Israelis not only those 7 fish, almost every day to cleanse their sins, they have to kill. Ya bukan hanya pada hari ke-7 hari raya utama ini, tetapi juga setiap hari mereka perlu mempersembahkan binatang untuk pengampunan dosa mereka. So the tabernacle is a type of Jesus who will die on the cross. Jadi kemah suci ini adalah tipe atau lambang daripada Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib. So they do that every day and almost every day they do that. Jadi umat Israel mempersembahkan korban setiap hari. So this is during the 40 years of wilderness life, they receive the forgiveness by doing that. Jadi selama 40 tahun di padang gurun, umat Israel menerima pengampunan dosa dengan persembahan korban-korban ini. After 40 years, they entered land of Canaan. Setelah 40 tahun di padang gurun, umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Land of Canaan, and later King David conquered whole Canaanites. Dan di kemudian hari Raja Daud menaklukkan seluruh tanah Kanaan. So we have here 1,000 years. Daud tahun 1000 sebelum Masehi. And Jesus revealed to King David. Okay? Would you open the Bible? Dan Yesus menyingkapkan kepada Raja Daud Psalm chapter 22. Mazmur pasal 22. Psalm chapter 22. Okay. Mazmur pasal 22 Verses 1 through dari ayat 1 21. sampai 21. Say, Nomor 8. Mengerti. Sama juga. yeah. Ada popan. Come on, read verse 1.
Ya, Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 21. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusadi Kala Fajar, Mazmur Daud. Oh, ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, hamba yang ditinggalkan. Hamba yang ditinggalkan. Okay. Now, Jesus revealed to King David that someday Jesus, I will be a forsaken servant on the cross. Ya, di sini Yesus menyingkapkan kepada Raja Daud bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi hamba yang ditinggalkan di atas kayu salib. Although the Creator God, Jesus, okay, and also Trinity God, He will be a forsaken servant on the cross. Meskipun Yesus sendiri adalah Allah pribadi dari Allah Trinitas, Yesus sendiri akan ditinggalkan di atas kayu salib. Why? Kenapa? Because this plan was already determined before the creation. Ya, karena rencana ini sudah ditentukan sebelum penciptaan. For what purpose? Dengan tujuan apa? To teach us the purpose of creation. Ya, untuk mengajarkan kita tujuan penciptaan. Okay? Don't forget that. To Jangan teach lupa, yaitu untuk mengajarkan kita tentang tujuan penciptaan. That's why from number 1 all the way to open to here, Itu sebabnya dari nomor 1, dari kejatuhan Adam terus sampai Nuh sampai kepada Daud, Jesus was shown as forsaken Yeah. servant. ya Yesus ditunjukkan sebagai hamba yang ditinggalkan. So now we will read these verses 1 through 21. We will read it. Ya, kita akan membaca Mazmur pasal 22 dari ayat 1 sampai 21. Yeah, Jesus showed David that I will be like this. Ya, Yesus menunjukkan kepada Daud bahwa ia akan menjadi seperti ini, yaitu hamba yang ditinggalkan. So David was writing what the Jesus told him. Jadi pada waktu itu Raja Daud menulis apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada dia. Okay? Let's just read it first. Ya, saya akan bacakan Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 21. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusadi Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau Allah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia meluputkannya, biarlah dia melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur dulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan-gerombolan penjahat menepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang pun di atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan jangan jauh. Janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Amin. Now here you see David saw the
crucifixion scene of Jesus. He saw that. Iya, dalam ayat ini Daud melihat pemandangan tentang salib. That will be taking place 1,000 years later. Yang akan terjadi 1000 tahun kemudian. Okay? Now, you see verses 16 and 17. Ya, kita melihat dalam ayat 16 dan 17. Read it. 16. Read it. Kekuatanku, ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. So who are dogs? Berarti dalam bahasa Inggris berbeda mungkin dengan bahasa Indonesia, karena dia mengatakan anjing-anjing, berarti ayat 17 mungkin maksudnya. Ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat 17. Who are dogs? Siapa yang dimaksud dengan anjing-anjing di sini? Those who crucified Jesus. Those who crucified Jesus. Who are dogs? So Siapa mereka itu? Jewish people call Gentiles are dogs. Iya, orang Yahudi menyebut orang-orang bukan Yahudi sebagai anjing, ya. So who are dogs here? Jadi siapa yang dimaksud dengan anjing-anjing di sini? Roman soldiers. Iya, tentara Roma. Okay. Now, and verse 17, read it. Iya, dalam ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Now, you see here, David saw Jesus hung on the cross, and Jesus, okay, look at me, his head dropped down, and he could count his ribs. Ya, Daud di sini sedang melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, dan pada waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus tertunduk, dan pada waktu Yesus tertunduk, dia bisa menghitung tulang rusuknya. Is it translating okay? Eh? Ya, So he saw Jesus die, jadi Daud crack his head, melihat Yesus mati di atas kayu salib, kepalanya tertunduk, and count as if he was counting his ribs. ya sepertinya Yesus sedang menghitung rusuknya. 1,000 years future event. Ya, peristiwa yang akan terjadi 1000 tahun ke depan. Okay. Jesus showed this event of himself to whom? David. Yesus sudah menunjukkan peristiwa tentang dirinya sendiri kepada siapa? Daud. Ya, kepada Daud. The Christianity is not a simple religion. Jadi kekristenan bukanlah agama yang sederhana. You just say, Jesus, you died for me, hallelujah. That's not that simple. Ya, saudara mengatakan Yesus, terima kasih engkau mati bagiku. Ya, tidak sederhana itu. Our God had planned this from before the creation. Ya, Allah telah merencanakan salib bahkan sebelum penciptaan. So don't take it lightly. Jadi jangan menganggap remeh salib. Many Christians take the blood story. It's very just like a story. Ya, banyak orang Kristen yang menganggap darah Yesus, cerita tentang darah Yesus hanya sebagai cerita saja. That's why when you are in the heaven, you will be those who are, who consider this story is lightly. They will be in low class in the kingdom of God. Ya, nantinya orang-orang Kristen yang menganggap remeh tentang kisah penyaliban Yesus ini, mereka akan berada dalam kedudukan yang rendah di surga. Those who really take it seriously, and you will go out and tell people about this story. Mereka, Evangelize. ya, mereka yang sungguh-sungguh menghargai tentang pengorbanan Yesus, tentang darah Yesus di atas kayu salib, dan memberitakannya kepada orang lain. The purpose of this seminar is this: try to make you more seriously. Okay, you take the cross more seriously, and you love Jesus more than ever before. Ya, That is the purpose. tujuan dari seminar ini adalah agar Bapak Ibu Saudara lebih menghargai salib itu dan juga lebih mengasihi Yesus. Do not just take it as an example or information. Ya, jangan datang ke tempat ini hanya untuk mendapatkan informasi saja. Now here,
after that, Setelah itu, you know, and Jesus told David, Yesus mengatakan kepada Daud, now you occupied all Israel here. ya taklukkan semua wilayah di Israel ini. Now you are king. Sekarang kamu adalah raja. I want to build Jerusalem temple Aku ingin engkau mendirikan bait suci on this Di Jerusalem. Mount Gunung Moriah, ini. Mount Moriah. yaitu di Gunung Moria. But he said, I'm gonna let your son Solomon to build it. Ya, tetapi Yesus mengatakan kepada Daud, anakmu Salomo lah yang akan mendirikan bait suci bagiku. Okay? So now Solomon built the temple Jadi Raja Salomo mendirikan bait suci pada tahun 959 sebelum Masehi. He put down Solomon. Salomo. Raja Salomo mendirikan bait suci Yerusalem pada tahun 959 sebelum Masehi. Nomor 9. He put down Solomon temple. Bait suci Salomo. Solomon temple. Bait suci Salomo. You say First King. Satu Raja-Raja. First King chapter 6:1. Okay, First Satu King. Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Satu Raja. First King chapter 6 verse 1. First King. First King Chapter 6 Satu Raja-Raja pasal 6 verse 1. ayat 1. Ya. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. See, that's the one verse 1 that now Solomon started to build the temple of Yeah. Jerusalem. Ya, dalam ayat ini Salomo mulai mendirikan bait suci Yerusalem. This temple called Solomon Temple, Ya, bait suci ini disebut bait suci Salomo. and also come here it called First Temple. Dan juga disebut bait suci yang pertama. First Temple. Bait suci yang pertama. Okay. First Temple or Solomon Temple. Ya, bait suci Salomo atau bait suci yang pertama. Now, in the temple that you write down, he built the temple on the Mount Moriah. Nah, dan Salomo membangun bait suci ini di Gunung Moria. Salomo mendirikan bait suci ini di Gunung Moria. Okay. In the temple, every day, killing lamb, goat for their sins for him. Dan orang Israel mempersembahkan, mengorbankan kambing domba di bait suci ini setiap hari. Write down that. Write under that. Write down every day. Orang Israel mempersembahkan korban di dalam bait suci ini setiap hari. Okay. Now, 750. Dan selanjutnya pada tahun 750 Say Jonah. Jonah. ini adalah masa Yunus. Use Jonah. You call Yunus. Use the Jonah. It's Jonah chapter 1 verse 17. Yunus pasal 1 ayat 17. Jonah chapter 1 verse 17. Yunus pasal 1 ayat 17. Did you read it? Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. So Jonah was swallowed by a big fish, Ya, Yunus ditelan oleh seekor ikan besar,
would you write down that Jonah swallowed by big fish, and in 3 days he was spit out. Dan setelah 3 hari tinggal dalam perut ikan ini, ia dimuntahkan ke darat. Yeah. And later, Jesus says about Jonah. Yesus berbicara tentang Yunus. And people said, Jewish people said, you look at me, Jewish people said, show me sign. Dan orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami tanda. And then Jesus said, I want to show you sign of Jonah. Dan Yesus menjawab kepada mereka, aku akan menunjukkan kepadamu tanda Yunus. You write down sign of Jonah. Ya, tanda Yunus. Okay. In Matthew chapter 12. Dan Matthew chapter 12. 1 to 2. Matius pasal 12 ayat 1 dan 2. And 39, verse 39. Matthew chapter 12. You repeat so that she will write. Matius pasal 12 12:39. ayat 39. And also Matthew 16, verse 4. Dan juga Matius pasal 16 ayat 4. Yang pertama Matius pasal 12 ayat 39. Dan yang kedua Matius pasal 16 ayat 4. Yeah. Read it. Matius 12 ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius pasal 16 ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. So he was telling Jewish people that you know the story of Jonah. Dan Yesus di sini sedang mengatakan kepada orang Yahudi tentang cerita Yunus. Jonah died and 3 days he resurrected. So it's, I die, I will die, and I will be resurrected. Yunus mati dan dalam 3 hari dia bangkit. Itu berarti Yesus mati dan dalam 3 hari dia akan bangkit. Okay. See, 700. Ya, berikutnya tahun 700. 700. So write down 700. Tahun 700. And say Isaiah. Yesaya. And you down verse 11. It's 11. Next 11. Okay. 11. Write down 11. And Isaiah 7:14. Yesaya pasal 7 ayat 14. You write down the virgin birth of Jesus. Would you tell? Yesus dilahirkan dari anak darah. You explain this. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Here, Jesus spoke to Isaiah again. Dan setelah itu Yesus Okay. Isaiah. berbicara lagi kepada Yesaya. Isaiah 52. Yesaya pasal 52. Isaiah 52 verses. Yesaya 52. Can you say 52? Yesaya 52 dari ayat 13 sampai dengan Yesaya pasal 53 ayat 12. This is come here. Suffering servant. Ini berbicara tentang hamba yang menderita. Suffering servant of Jesus. We start here. Yesus hamba yang menderita.
Yesaya pasal 52 dari ayat 13 sampai dengan Yesaya pasal 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman yang terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, dan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. You have heard all this many times. Ya, saudara sudah sering mendengar tentang ayat-ayat ini. And now you come to understand how did Isaiah's story fit into this whole entire salvation history. Jadi saudara sekarang bisa mengerti bagaimana keseluruhan ayat-ayat ini berkaitan dengan rencana keselamatan. Okay. Now put down this. Okay. Next is you put down 700. Micah. You know Micah? Ya, Nabi Mika 5:2. Mika pasal 5 ayat 2. Micah 5:2. Mika pasal 5 ayat 2. Now, Jesus even told Micah that I will be born in Bethlehem. Yesus juga memberitahu Mika bahwa ia akan lahir di Bethlehem. I will be born in Bethlehem. Ya, Yesus mengatakan kepada Mika, saya akan dilahirkan di Bethlehem. Now, continue right down. See, the Bethlehem is King David's the hometown. Ya, Bethlehem adalah kampung halaman Daud. King David's hometown. Ya, kampung halaman Raja Daud. And Jesus will be physically the descendant of King David. Dan Yesus akan dilahirkan melalui keturunan Raja Daud secara jasmani. In other words, that Joseph and Maria all came from King David's family. Ya, dengan kata lain, Yusuf dan Maria itu berasal dari keturunan Raja Daud.
repeat so they can write. Dengan kata lain, Yusuf. She has to write everything that we are saying. Dengan kata lain, Yusuf dan Maria itu berasal dari keturunan Raja Daud. So in order to show Jesus is a descendant of physical, not a biological, okay? It coming from Maria and Joseph, okay? King David's line, he has to born in Jerusalem. Ya, untuk Bethlehem. Ya, untuk menunjukkan bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud, maka Yesus harus lahir di Bethlehem. Karena Bethlehem adalah kampung halaman Raja Daud. So Jesus told Micah that I will born in Bethlehem. Yesus mengatakan kepada Mika, aku akan lahir di Bethlehem. You know, to fulfill this promise, to fulfill this, at the time Maria was a full pregnancy. Okay, Maria and husband lived in northern Nazareth. Ya, untuk mengenapi janji ini, pada waktu itu Maria dia sudah hamil tua. Maria dan suaminya Yusuf mereka tinggal di Nazaret. Nazareth, northern part. Ya, Nazaret itu adalah bagian utara Israel. Yeah. But all of a sudden, Roman Empire king declared the census. You know census. Ya, tetapi pada waktu itu tiba-tiba Kaisar Roma mengeluarkan perintah. In order to have a census, they have to visit their ancestors' hometown. Ya, pada waktu itu Kaisar Roma memerintahkan semua orang Israel untuk mendaftarkan diri, dan semua orang pada waktu itu harus kembali ke kampung halamannya masing-masing. So Joseph and Maria had to go down to Bethlehem. Karena itu Yusuf dan Maria mereka harus pergi ke Bethlehem To register, to participate in census there. ya, untuk mendaftarkan diri mereka. So many people came, but he could not find any hotel or motel. Dan pada waktu itu banyak orang juga yang kembali ke Bethlehem, sehingga pada waktu itu Maria dan Yusuf mereka tidak bisa menemukan tempat penginapan. So baby was delivered on the manger. Sehingga Yesus dilahirkan di palungan. So to fulfill Micah's Dan prophecy, ini terjadi untuk menggenapi nubuatan disampaikan kepada Mika. God used the Roman Empire Allah memakai kekaisaran Roma so that baby shall be born in Bethlehem. supaya bayi Yesus lahir di Bethlehem. So even today's kings and president and prime minister, whatever, okay, they are in the hands of Jesus. Ya, hari ini pun raja-raja, presiden, perdana menteri mereka semua ada di dalam tangan kuasa Yesus. Now, let us take 10-15 minutes of break. Ya, kita ambil waktu break time sekitar 10-15 menit. Okay. Bu Bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa perjanjian lama itu pusat ceritanya adalah Tuhan Yesus. Jadi seluruh Alkitab kita itu berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan melihat cerita drama sejarah keselamatan selama 4.000 tahun, atau karena 1.000 itu sama dengan 1 hari, ini 4 hari. Yang pertama, kejatuhan Adam tahun 4.000 sebelum Masehi. Ada 2 hal yang penting yang menjadi
menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yang pertama Kejadian 3 ayat 21. Ya, kalau ayat 7 itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dengan inisiatifnya sendiri ia akan berusaha menutupi ketelanjangannya dengan cawat yang terbuat dari daun. Ini yang dikerjakan Tuhan efektif karena dibuat dari apa? Kulit binatang. Binatangnya itu harus dibunuh, mengeluarkan apa? Darah, kulitnya baru dibuat jadi cawat, ya. Atau penutup rasa malu. Jadi ini yang sebenarnya dasar, ya, penumpahan darah, ya, penumpahan darah. Itu sebabnya, ya, saya dulu kurang mengerti ini, Bapak. Kenapa? Ya kan? Kenapa atau mengapa persembahannya Kain ditolak sedangkan persembahannya Habil diterima? Kan sama-sama memberikan persembahan menurut penghasilannya. Kalau Kain kan penghasilannya karena bertani, ya Pak, pertanian, hasil pertanian. Habil karena berternak, hasil ternak, ya, pertenakannya. Tapi kenapa yang diterima Habil? Baru saya tahu, ya, bahwa dasarnya ini, ya, dasar perbuatan Tuhan, yaitu apa? Darah. Maka di Ibrani 11 itu dikatakan lebih baik, ya. Dan Habil dikatakan sebagai orang benar, ya, karena dia memberikan dari korban binatang, domba, ya, itu darah, ya, darah Tuhan. Yang kedua, Nuh tahun 3000 sebelum Masehi. Ini ketiga tentang Yesus. Kejadian 6 ayat 14. Ini tentang Bahtera. Iya. Bahtera lambang Yesus. Iya. Sedangkan apa ini? Pekat. Oh ya, pakal. Ya, nggak lihat saya pakal. Pakal yang bisa menutupi, ya, rongga-rongga dinding Bahtera itu, sehingga dari dalam dan dari apa? Luar diberi pakal sehingga air itu tidak bisa masuk. Itu darah Yesus. Dan ini bahaya, ya. Iya, ini merupakan penghukuman. Iya, bahaya dari dosa. Jadi untuk dibebaskan, kita dihindarkan dari bahaya dosa, itu adalah darah Tuhan Yesus. Luar biasa, ya. Dari dalam maupun dari luar. Tuh, ini pertahanan yang hebat ini, ya. Luar biasa. Dari dalam itu ya bisa keinginan hati nurani kita, bisa sifat-sifat kedagingan kita, tapi dari luar ya rorongan dari mana-mana. Ya. Yang berikutnya Abraham tahun 2000. Ya. Nah, ini janji nubuatan perbudakan di Mesir. Nah, kalau kita tahu begini jelas, ya, bahwa ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebenarnya sudah diketahui oleh Tuhan dalam rancangan kekekalan Tuhan, gitu ya. Bukan sesuatu kebetulan. Dan ini supaya apa? Supaya Yesus benar-benar membebaskan. Karena perbudakan tadi sudah diberitahukan, Mesir itu dunia, ya. Raja Mesir itu iblis. Kemudian perbudakan itu orang yang sebenarnya percaya Tuhan tapi masih bisa dikendalikan oleh siapa? Iblis. Iya. Tapi waktu, ya, bisa dibebaskan oleh Musa, luar biasa. Ini pertolongan Tuhan. Waktunya lama. Bilangan 4 itu merupakan bilangan apa? Persiapan, latihan. Ya. Kalau kita dilatih yang sulit-sulit, itu artinya kita
disiapkan untuk menghadapi perkara yang besar. Ya, yang kelima, ya Kejadian 22 ayat 2, ya Ishak harus dikorbankan dan ternyata Yesus, ya itu tipe Yesus. Dan Ishak ini tidak termasuk yang ditetapkan jadi apa? Karena yang ditetapkan ternyata domba, ya. Domba pada waktu itu. Tapi kemudian Yesus hanya tipe, ya, hanya tipe. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini ya pengajaran untuk ke depan. Kemudian tahun 1500 Musa Paskah. Oh iya. Iya. Sebagai anak perjanjian yang dikorbankan di gunung apa? Muria. Sekarang Musa, anak domba Paskah. Ini kita sudah tahu ceritanya. Yang penting kalau ada darah, ya kita dilalui dari kematian. Iya. Dan darah Yesus, ya, di Ibrani 9 ayat 22 itu tanpa darah tidak ada apa? Penebusan dosa. Artinya kita dilewati oleh kematian, ya luar biasa. Kemudian kemah suci itu juga ada korban-korban, bukan hanya setiap tahun tetapi juga setiap hari ada darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dan ini sebenarnya mengacu kepada darah yang sempurna, orang yang sempurna tanpa dosa meskipun manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian tahun 1000 sebelum Masehi, ini yang ke-8, Mazmur 22 ayat 1 sampai 21, ini hamba yang ditinggalkan. Yesus ya menggenapinya karena di kayu salib dia bilang Eli Eli lama sabachthani. Apa bedanya kalau Rasul Paulus mati syahid dengan Tuhan Yesus? Beda, ya, beda. Karena Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain itu hanya manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus itu dia punya kepribadian, ya toh? Ada ketuhanannya dan kemanusiaannya. Itu sebabnya penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Ketika kemanusiaannya menderita, kealahannya itu ikut merasakan penderitaan. Karena itu kalau kita sebentar lagi Paskah, ya Jumat Agung dan lain sebagainya, benar-benar mari kita hayati penderitaan Tuhan Yesus itu bagi kita, sehingga cita kita itu semakin apa? Semakin dalam, ya, semakin dalam, makin lama makin dalam. Gunung Muria, ya, Gunung Muria ini menjadi apa? Tempat yang sangat istimewa. Salomo tetap, ya, bait suci yang tetap, ya. Nah, Yunus, tanda Yunus, iya, ada tanda Yunus diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan Yesus pakai hikmat sehingga tidak perlu memberitahukan, ya, walaupun 3 kali dia beritahukan tentang kematiannya, tapi orang yang ngeyel, yang bantah terus itu, ya, diberi apa itu pertanyaan yang apa penjelasan yang bagus seperti ini. 3 hari kemudian, ya, 3 hari kemudian dia akan bangkit dari kematiannya, iya. Dan melalui firman Tuhan seperti ini, nah, kita diajari Bapak bahwa setiap firman Tuhan, setiap apa yang ditulis di Alkitab itu sangat bermakna, iya. Kemudian Yesaya, kalau di Indonesia ini anak muda, ya, perempuan muda, ya. Nah, perempuan muda itu belum tentu apa? Perawan, belum tentu gadis. Mengapa? LAI menerjemahkan begitu karena sudah kemasukan liberal.
pandangan liberal. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu lahir dari perempuan yang masih gadis. Tapi bisa jadi Maria itu memang tidak gadis gitu ya, tidak gadis. Tapi juga jangan sebaliknya seperti Katolik. Maaf, sini ada yang Katolik. Sampai mengatakan bahwa Maria itu tetap gadis. Iya, sampai akhir hidupnya maka dia diangkat menjadi bunda suci. Iya, nggak punya anak. Padahal Alkitab menyebutkan dia punya anak. Iya, ini. Kemudian dari sini penderitaan. Jadi Yesus sendiri memberi teladan dan dinubuatkan, iya, hamba yang menderita demi menggenapi rancangan Tuhan. Maka kalau hamba-hamba Tuhan ingin yang enak-enak saja, iya, itu sebenarnya sudah agak bergeser dari kebenaran firman Tuhan ini. Iya, bukan berarti iya tuh kita tidak diberi kesempatan untuk menikmati yang enak. Maka tadi saya bilang ada berkat, ada salib, ada berkat. Lalu yang berikutnya Mika. Tuhan Yesus akan lahir di Bethlehem dan sudah disiapkan bahwa orang tuanya Yesus itu adalah keturunan Raja Daud dan asalnya kampung halamannya Bethlehem. Dan untuk bisa ke sana, nah Yusuf dan Maria di Nazaret itu Tuhan atur caranya. Ada sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus sehingga semua pada ke sana. Jadi semuanya itu tidak jalan kebetulan, melainkan sudah diatur dari Tuhan. Kalau saya orang Jawa, itu ada kebiasaan pewayangan, ceritanya yang dilibatkan dalam cerita itu sudah ada banyak perannya masing-masing. Iya, perannya masing-masing. Menang, kalah, ya kan? Dan ada ceritanya. Saya pikir begitu ya. Ya, ini sutradaranya Tuhan gitu ya. Nah, tapi kita tidak robot karena kita diberi apa? Kehendak bebas. Iya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindunganmu